Salah satunya anak yang kemarin ikut menjenguk ke rumah sakit. Makanya sejak Azam di rumah sakit nenek Salsa dan 3 bersaudara yatim di ujung jalan tidak ada yang memberi makan. Azam lakukan semua ini tanpa sepengetahuan siapapun. Ustadz Syarif pun mengetahui hal tersebut belum lama ketika tidak sengaja sepulang sholat subuh melihat Azam melakukan hal tersebut. Dan baru bulan kemarin, Ustadz Syarif menyampaikan Azam memberikan uang yang cukup besar untuk pengobatan anak Ustadz Syarif yang harus dioperasi karena mengidap penyakit langka. Sebenarnya Ustadz Syarif tidak mau menerima uang itu, namun Azam mengatakan uang tersebut diberikan oleh ayah Azam, dan saat itu Ustadz Syarif benar-benar membutuhkan uang tersebut. Ustadz Syarif baru menyampaikan hal ini kepadaku karena susah sekali untuk bisa menemuiku. Cerita-cerita tersebut membuat hati ini menangis terharu. Putra satu-satunya itu memiliki kebaikan yang begitu besar kepada sesamanya. Tapi cerita itu tidak cukup berhenti sampai di situ. Ustadz Syarif juga menyampaikan Azam juga sangat rajin membersihkan musola dekat rumah kami. Setiap pagi selesai subuh ia selalu menyempatkan diri untuk membersihkan area wudhu, kamar mandi dan tempat sholat. Ia selalu membawa sabun dan pembersih dari rumahnya. Bahkan Salman anak pang itu pun termasuk orang yang sering dibantu oleh Azam. Salman adalah anak tunggal dari Mak Fitri yang sudah lama mengidap penyakit gagal ginjal. Salman bekerja di jalanan mulai dari mengamen sampai berjualan minuman untuk pengobatan ibunya. Kebetulan teman-temannya di jalanan sebagian besar anak pang. Katanya berteman dengan mereka membuat aman di jalan, tidak diganggu preman lain, makanya Salman berpenampilan begitu. Tapi sejak mengenal Azam, Salman selalu sholat subuh di masjid dijemput oleh Azam. Dan nanti di sore hari Salman biasanya berkunjung ke rumah Salman membawakan makanan untuk ibu Salman. Dan setiap kali akan berobat maka Azam akan menyelipkan sejumlah uang kepada Salman untuk keperluan berobat ibunya. Tak terasa lintasan air mata lewat di pipiku. Ternyata uang yang aku berikan dia berikan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Sebenarnya malu diri ini kepada Azam. Malu bahwa ia kurang peduli kepada sesamanya. Malu karena ia memiliki rezeki berlebih tapi jarang tersampaikan kepada orang terdekatnya dan juga malu berburuk sangka kepada Azam. Kupacu mobilku sambil menangis mengingat cerita Ustadz Azam, dan teringat wajah istriku yang sudah meninggal. Kebaikannya mirip sekali seperti istriku. Sampai di rumah sakit aku peluk dan aku cium wajah Azam. Aku meminta maaf kepadanya atas omelanku sebelumnya, dan aku menceritakan kepada Azam bahwa aku sudah tahu apa yang selama ini dia lakukan. Azam sedikit kaget. Kemudian ia meminta maaf kepadaku karena tidak jujur ketika ia ditanya kemana uang jajannya. Azam menyampaikan Ustadz Syarif pernah berkata, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menggugurkan dosa dan sangat mulia di mata Allah, dan ia meniatkan sedekahnya untuk ibunya yang sudah meninggal, agar ibunya diampuni semua dosa dan kesalahannya dan Allah berikan tempat yang mulia untuk ibunya. Azam Robin Hood kecilku.